Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan ini kita menelan pil pahit kekalahan Indonesia. Nah, di sini tidak karena wasit atau apapun itu terkait wasit dan peraturan, tetapi ini murni dari Indonesia sendiri. Kita harus mengakui kalau kita kalah dalam permainan dan juga tidak maksimal dalam permainan. Kita harus fair, kita juga harus mengakui kalau kita memang lemah di pertandingan ini. Dan pastinya kita lemah di pertandingan ini juga ada sebabnya. Pasti dari kalian sendiri juga bisa menggambarkan permainan tadi itu bagaimana, itu pasti bisa menggambarkan. Dan kenapa itu bisa terjadi, itu juga banyak yang bisa menebak. Yang pastinya komposisi pemain tersebut yang membedakan itu. Kita seperti disajikan Indonesia yang berbeda yang telah kita tonton selama ini. Sangat berbeda sekali. Kalau kalian pikir, apakah perbedaannya? Apakah yang menyebabkan perbedaan? Di situ, perbedaan yang paling mencolok adalah Zai Itsos ini digantikan band kaptennya sama Asnawi. Nah, itulah yang mencolok. Dan sebenarnya itu juga berpengaruh di pertandingan. Di sini saya tidak mengurangi rasa hormat dengan Asnawi ya. Tetapi di pertandingan yang sepenting ini, Zai Itsos itu pantas menjadi kapten. Dan starting 11-nya ini membuat saya kecewa. Memang di sini STY sedang melakukan modifikasi tim untuk menjadi lebih baik, tapi untuk kenyataannya memang malah menjadikan tim Indonesia ini kurang maksimal dalam pertandingan, bahkan kalah dengan tim yang selalu kalah di pertandingan ini, yaitu Cina. Komposisi pemain, Rizky Ridho tidak dijadikan starter, melainkan dia menjadi bench cadangan dan digantikan oleh Sen Patinama. Tom Hai yang selama ini bagus dalam starter digantikan Nathan sebagai starter, yang sebenarnya Nathan ini pemain bertahan, gelandang bertahan. Dan juga posisi Eliano Rangers itu digantikan oleh Asnawi. Sayap kiri digantikan oleh Witan. Nah, itu sangat mencolok sekali. Di babak pertama itu sangat mencolok sekali perbedaan Indonesia yang kita tonton selama ini. Seolah-olah kita pertandingan malam ini disajikan Indonesia yang belum kita kenal. Dari permainannya, dari build up-nya, dari gameplaynya, itu seperti Indonesia yang tidak kita kenal. Dan kenyataan sudah terbukti di babak pertama Indonesia langsung kebobolan 2 gol. Martin Paes yang digadang-gadang menjadi tonggak pertahanan terakhir itu juga di pertandingan ini terlihat begitu mudah dibobol oleh pemain Cina. Entah karena apa itu, mungkin efek capek atau efek apa. Tetapi di sini saya sangat kecewa dengan pertandingan Indonesia. 3 poin tidak berhasil menambah, malah
kalah dengan Cina. Dan ini membuat kita semakin susah di pertandingan ini, di grup C ini. Kita mendapat poin 3, Cina juga 3. Yang ekspektasi penonton dan juga pegiat bola di pertandingan ini, Indonesia seharusnya mendapatkan poin penuh, yaitu 3 poin. Dan diprediksi dan diperkirakan starting 11 di laga melawan Cina ini sama persis dengan starting 11 melawan Bahrain kemarin. Kalau kalian melihat pertandingan dengan Bahrain, sebenarnya permainan Indonesia itu bagus, berjalan maksimal walaupun telat panasnya, tapi itu bagus. Cuma yang menciderai cuma wasitnya di kala itu. Tetapi di pertandingan ini, pertahanan Indonesia itu seakan-akan mudah sekali digempur oleh pemain Cina ini, diobrak-abrik pemain Indonesia ini. Build up-nya tidak teratur, sering melakukan umpan lambung, dan hasilnya tidak efektif. Umpan lambung yang diarahkan ke depan itu seringkali tidak efektif. Ya kita fair saja, kita sanjung, kita support kalau pemain Indonesia itu memang bermain sesuai game plan, bermain baik. Tapi kita juga fair. Kalau timnas kita memiliki kekurangan, memiliki kesalahan, kita juga harus fair mengkritik. Karena di sini bebas berkomentar, tidak bebas kritik yang membangun seperti itu. Starting 11 melawan Bahrain itu juga sudah bagus. Untuk next laga, starting dari laga melawan Bahrain ini harus diterapkan di pertandingan yang selanjutnya. Pokoknya jangan diulangi taktik dan strategi yang seperti ini. Dan itu terbukti di babak kedua. Rombakan besar-besaran itu dilakukan oleh Sintayong. Sain Patinama digantikan lagi oleh Rizky Ridho. Dimasukkannya Tom Hai, digantikannya Witan Sulaiman dengan Marcelino, digantinya Mes Hilger ini sama Tom Hai. Itu berhasil efektif. Efektifnya bisa mencetak 1 gol. Tetapi ini beda ceritanya. Di babak kedua ini Indonesia sudah tertekan, menanggung beban dengan kalah 2 gol. Walaupun di babak kedua ini kita bermain lebih efektif, lebih menjalankan game plan, tetapi ada beban 2 gol, itu pastinya juga sangat memengaruhi mental permainan Indonesia dan juga ketenangan pemain kita, timnas kita. Dan terbukti itu di babak kedua. Kita harus fair saja. Kalau tanggapan dari kalian bagaimana? Melihat babak ke-1, babak kedua yang baru saja kita tonton. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat kalian terkait ini? Di sini saya sudah sangat kecewa dengan pertandingan ini. Sangat di luar ekspektasi. 360 derajat berbeda. Anjing bener.
Di sini nanti pastinya akan ada pegiat bola yang mengupload terkait kekecewaan seperti saya ini. Dan kemungkinan juga saya akan malas menonton reviewnya dan juga highlight-nya di pertandingan melawan Cina ini. Sangat gagal taktik dan strategi di laga ini. Oke, walaupun kita di sini menelan kekalahan, menerima kekecewaan, kita ya ini realitanya. Kita tetap dukung pemain kita tetap support timnas kita. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.